tipe orang seperti ini, teman. Buat Anda peternak, jangan diladenin. Paling ujung-ujungnya nggak tuku. Ya, karena apa saya buat statement seperti ini? Dari sekian orang banyak, ya, dari sekian orang banyak yang tanya saya, dan model pertanyaan seperti ini, itu yang beli itu 1 banding 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Nabi. Oke, kali ini kita mau membahas tentang kenapa peternak model seperti saya. Ya, jadi kenapa peternak semodel saya itu jarang sekali. Ya, itu kenapa? Yo, kita bahas bersama-sama sesuai dengan apa yang saya alami di lapangan dan saya lakukan di peternakan saya. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman dalam menyikapi hal tersebut. Oke, yang baru nonton channel Hanawi, silahkan bantu channel ini terus berkembang. Ya, bantu channel ini terus berkembang dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng ya, untuk terus mendapat pemberitahuan terbaru dari video-video yang saya upload. Terima kasih atas subscribe-nya. Semoga berkah untuk kita semua. Oke, ini saya catat ada 3 hal yang menyebabkan peternak itu susah jadi peternak besar, alias peternak ya jual sendiri, yang ecer ya grosir. Ini kenapa? Yang jelas satu, susahnya melayani pembeli. Ya, susahnya melayani pembeli. Kebanyakan teman itu peternak itu jualnya di grosir. Ya, jualnya di grosir. Jarang sekali peternak itu yang ecer dan grosir. Dua-duanya dilakukan dengan cara teknik. Itu kenapa? Karena gini teman, jualan perkutut itu tidak seperti barang mati. Ya, seperti barang mati istilahnya ya perabotan, tidak. Ketika suatu saja pembeli, saya kasih contoh, satu pembeli meminta foto atau video yang dia inginkan. Nah, ini nanti seorang peternak cari spot foto dan video ini tidak mudah. Ya, sekali lagi, seorang peternak melayani satu pembeli saja yang minta video ataupun foto, itu cari spotnya susah sekali. Karena apa? Kalau kita kurang jelas, nanti katanya burung jelek. Kalau kita pakai kamera bagus, katanya tidak sesuai dengan keadaan, repot. Ya, repot. Makanya itu pesan untuk pembeli, kalau memang Anda mau meminta sampel dan lain-lain, tolong pikirkan matang-matang dulu. Ya, pikirkan matang-matang dulu. Peternak itu bagaimana? Pola peternak arep foto iki lebih. Ya, posisikan Anda sebagai peternak. Karena itu yang jadi prinsip saya. Ketika saya menyuruh seseorang untuk melakukan apapun itu, pekerjaan, bahkan saya menyuruh pekerja saya saja, itu saya posisikan saya sebagai pekerja itu. Ini untuk apa, teman? Untuk menakar kemampuan emosional kita, untuk menakar perasaan dia. Itu bagaimana ketika disuruh seperti itu. Nah, jadi kita memposisikan kita sebagai orang yang kita nasihati. Itu kunci dari kita berinteraksi dengan orang lain. Itu kalau saya, kalau jenengan ya terserah. Aku cerita awakku kok. Oke. Jadi itu, teman. Masa agak batuk, makanya beberapa hari nggak bikin video. Intinya, kalau Anda sebagai pembeli mau minta foto, video dan lain-lain, itu pikirkan dulu matang-matang. Karena kerja keras mereka luar biasa untuk mengambil foto yang Anda inginkan itu. Wonge adolan nyenggo ragat urip, kaya aku yang ngopeni anak bojo, kan ngono. Ya, itu pesan saya kepada pembeli. Nah, untuk sebagai peternak, ya itu tadi. Kita sebagai peternak ya harus mengambil foto, video perkutut yang diinginkan membeli itu dengan cara teknik sebaik mungkin. Kalaupun memang kita pakai kamera yang dipercantik, ya ngomong terus terang. Ya, burungnya seperti ini. Kalau nggak puas dengan ini, cek di kandang langsung. Itu saran saya. Untuk sebagai peternak, memang kita harus bersabar dan bersabar ya. Seperti video yang lalu, kalau peternak itu intinya pemula,
Dulu saya itu yang tanya 10, mungkin yang beli 1 atau 2, bahkan nggak ada. Itu biasa di peternak pemula. Ya, lanjut, susahnya melayani pembeli. Nah, untuk Anda peternak, saya lagi harus bersabar. Nah, untuk pembeli, harusnya Anda cari sampel yang akurat dulu. Ya, misalnya gini, Anda mau beli perkutut Megamendung Mojopahit. Saya yang bahas tetap Mojopahitan, karena itu yang saya ternak. Nanti tak gawe contoh wong liya nesu manung. Contohnya aku ae. Misalnya ada telepon saya, Mas, minta foto Megamendung Mojopahitnya. Nah, sebelum Anda menanyakan apa yang akan Anda beli, Anda harus paham dulu yang dinamakan Megamendung Mojopahit itu seperti apa, kriterianya bagaimana, ya, bunyinya bagaimana. Anda sepil di YouTube, sudah saya bagi semua, ya. Kurang lebih semua perkutut warna, perkutut lokal ternak, ya, itu semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jangan Anda terus tanya, Mas, kutut warna ini bunyinya bagaimana? Kutut warna ini bunyinya bagaimana? Kutut warna ini bunyinya bagaimana? Ya bodoh aja, Mas. Wongnya enek keluyane, enek kekurangane. Manuk pun sama. Burung itu ada kekurangan dan ada kelebihannya di semua lini warna. Nah, untuk pembeli, untuk penjual, ini pembelinya sudah ya. Jadi dimatangkan dulu target Anda, tujuan Anda, baru pesen. Jangan Anda pesen sedangkan Anda sendiri nggak paham tentang apa yang kamu pesankan itu. Sering saya mendapatkan telepon seperti itu, WA seperti itu, Mas, saya mau beli perkutut, harganya berapa? Nggak disebutkan jenisnya apa. Saya tanya, kutut apa? Mojopahit, Mas. Mojopahit warna apa? Semuanya. Tipe-tipe orang seperti ini, teman, buat Anda peternak, jangan diladenin. Paling ujung-ujungnya nggak tuku. Ya, karena apa saya buat statement seperti ini? Dari sekian orang banyak, ya, dari sekian orang banyak yang tanya saya, dan model pertanyaan seperti ini, itu yang beli itu 1:10. Ya, sekali lagi, orang yang tanya model seperti awal saya bilang tadi, itu perbandingannya 1:10. Wah, wong 10 sing tekok ngono paling sing tuku mesti tok. Nah, hati-hati. Anda sebagai peternak harus jeli, paham betul ini konsumen ini market atau tidaknya. Anda harus paham. Sehingga apa? Nggak memakan tenaga, nggak memakan emosi, nggak memakan waktu. Karena saya sendiri itu jarang angkat telepon dari orang. Saya itu jarang angkat telepon karena apa? Waktu saya itu terbatas. Ya, saya anaknya 3. Kadang yo ngomong, kadang nang kandang, kadang gaya YouTube, gaya snack video, gaya TikTok, Facebook. Semuanya saya gunakan untuk apa? Dalam rangka promosi peternakan saya. Nah, terus kalau Anda telepon dalam waktu ketika saya melakukan pekerjaan, itu nggak mungkin saya angkat. Ya, bahkan ada pelanggan saya itu di sini belanja jutaan pun nggak pernah telepon saya. Kalaupun mau telepon itu bilang, Mas, repot nggak? Ada waktu nggak? Paling nggak itu. Bukannya saya mau dihargai nggak? Biar Anda nggak salah paham ketika Anda telepon saya nggak saya angkat. Aku nggak perlu hargai. Bolone, wis biasa. Saya biasa hidup di jalan, ya. Biasa dimarahin orang. Jadi anak buah biasa, wis biasa. Pokoknya uripku tak kayak biasa. Gak salah loro hati. Loro hati apa? Wong gembang loro ati kuwi wong lemah. Ya toh? Sing setuju komen. Komen. Nah, selanjutnya ya, masalah melayani pembeli sudah selesai. Yang selanjutnya, sering down mental ketika ada orang tanya tapi nggak jadi beli. Ya, ini salah satu hal yang mempengaruhi pola pikir seorang peternak. Ketika ada orang tanya nggak jadi beli, orang tanya nggak jadi beli, sehingga dia mikir, wong isini mau takok tok nggak tuku. Ya akhirnya putus harapan. Jangan, teman. Memang sebuah usaha itu rata-rata kalau dimulai dari nol itu akan jatuh di titik terbawah. Ya, semua usaha yang kita lakukan dari modal nol, dari nggak bisa, seperti saya dulu nggak bisa ternak kutut sampai bisa ternak sampai bisa jualan, padahal saya nggak ada mental dagang, nggak ada mental promosi. Wong sekolah ya cuma lulusan SMP, bar kuwi ya semondok, terus dolan-dolan merantau. Nah, kembali lagi ke masalah.
Ya, ketika Anda mengawali sebuah usaha, itu pasti Anda akan mengalami titik di bawah alias titik yang terekstrim dalam usaha Anda. Dan itu ada dua langkah, Anda maju terus atau berhenti di situ. Ya, itu sudah jadi konsep. Wis rumusnya wong nak usaha ngono. Ora enek wong usaha itu mlowati powe nak terus teko sampai sukses nggak enek. Tetap mereka akan mengalami di titik terekstrim mereka, di mana kutut adole angel, kututnya nggak produk, masalah dalam keluarga, masalah ekonomi, itu sering terjadi. Dan saya pun mengalami hal itu. Ojo mbok kira aku terus mau enak urip dingin ora iso. Apa itu ada prosesnya. Ya, ada prosesnya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu perjalanan saya, lihat perjalanan singkat Hangawi, ada videonya. Ya, jadi kalau teman-teman peternak, ketika Anda mengalami hal down tadi, istilahnya di titik terekstrim tadi, ya pesan saya cuma satu. Kalau Anda memang mau meneruskan dan punya target, misalnya ada paling enggak minimal ternakku podo masan, minimal aku punya 100 pasang, minimal aku punya 50 pasang. Ini harus target itu harus tercapai. Dan cara penjualannya bagaimana? Tadi ada teman yang tanya. Saya sendiri itu terus terang saja, masalah promosi, masalah jual beli itu saya sebenarnya juga nol. Dulu nol bener, nggak bisa. Nah, tapi dengan bantuan teman saya Mas Budi SWA, teman ya mentor saya, dikatakan kalau orang lain bisa kenapa kamu tidak? Barang gumbok lakoni aja ngomong ra iso. Itu yang jadi pegangan saya, sehingga apapun ketika saya melangkah itu saya yakin bisa, meskipun saya tetap belum tentu bisa. Kadang ada yang berhasil, kadang ada sandungan, kadang yang nggak berhasil. Itu semua sudah saya lakukan. Trik-trik apapun dalam melangkah itu semua sudah saya lakukan dengan keyakinan, meskipun kadang ada yang berhasil, kadang ada yang tidak. Tapi paling tidak kita sebagai seorang yang berjuang itu terus melangkah, bukan stuck di tempat. Oke? Jadi pesan saya kepada peternak, kalau Anda mengalami pembeli buahnya yang tanya tapi tidak jadi beli, kuncinya satu, ya kuncinya satu, dia bukan target Anda, dia bukan pembeli Anda. Pasti nanti kalau Anda sungguh-sungguh iklan terus, ya diiklankan terus di media sosial, ditawar-tawarkan kerek genderon sing dhuwur bahwa Anda itu peternak, saya yakin usaha Anda tidak akan sia-sia. Saya yakin Anda akan berkibar. Ya, kalau Anda pengen seperti saya, paling enggak seperti saya. Ya, iso adol, iso ternak. Mental ini susah sekali kita bangun kalau kita tidak punya tekad yang kuat. Oke, selanjutnya bekerja dua cabang sekaligus. Dalam arti seperti saya katakan di video yang lalu, bahwa peternak juga penjual. Saya bilang peternak juga penjual, bukan belantik loh ya. Beda, belantik itu kita ngambil tempat orang lain, kita jual. Ternaknya mau 20-30 tok dibungkus sampel. Tekoki persilangan orang mudeng. Lagi modal peternak model piye kan gitu. Jadi kalau memang dia peternak itu paham betul cara mencetak perkutut warna ini bagaimana, ya, cara penjualnya bagaimana. Jadi ketika kamu beli di peternak, paling enggak kamu itu pulang bawa materi dan bawa ilmu. Jangan pulang dari peternak Anda dapat belanjaan saja nggak dapat ilmu. Itu namanya Anda korban, ya. Anda korban. Oke, teman, sekian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kemarin ada yang bilang curhat. Memang video ini isinya curhat. Video ini isinya cerita. Ya, saya ngomongin diri saya sendiri, pengalaman saya, ya, yang saya alami. Jadi, kalau Anda ngomong saya curhat di video ini, Anda luar biasa. Betul sekali. Sekali lagi ada salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kutut sobai patut.